Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an merupakan kitab bagi umat Islam, merupakan kitab suci umat Islam yang harus dipelajari. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baiknya manusia ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah agar kiranya membaca Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran dan ilmu pengetahuan itu tidaklah bukan merupakan sesuatu yang lari dari jalur, melainkan ilmu pengetahuan bisa didapat dari Al-Quran. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, peneliti-peneliti sekarang banyak melakukan penelitian berdasarkan apa yang ia pelajari di dalam kandungan Al-Quran. Itulah merupakan salah satu mukjizat yang ada pada Al-Quran. Ya. Yaitu pada mulanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dan sekaligus menjadi mukjizat ya atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, Al-Qur'an ini diturunkan kurang lebih dalam bentuk konteks sekitar 23 tahun. Detailnya itu sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Tapi kalau dirangkum sekitar 23 hari kalau digenapkan, 23 tahun kalau digenapkan. Pada mulanya Al-Quran ini tidaklah berbentuk muzhab seperti yang kita dapati sekarang ini, melainkan dalam bentuk lempengan-lempengan dan tersusun di dalam suatu daun lontar atau daun kurma yang pada masa itu sahabat langsung mendapatkan dari Nabi. Tetapi pada saat itu Nabi memerintahkan kepada sahabatnya, yaitu namanya Sabit ya, Zaid bin Sabit, agar sekiranya apa yang didapatkan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah itu dilakukan penulisan. Dilakukan penulisan itulah di daun-daun kurma agar kiranya bisa menjadi rujukan bagi sahabat-sahabat nanti pada saat Rasul sudah wafat, itu bisa menjadi pegangan mereka sehingga mereka tetap bisa berpegang kepada agama Islam. Ya. Jadi hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan ini sangat-sangat banyak. Banyak ilmuwan mengkaji Al-Quran, yang ilmuwan-ilmuwan Eropa, ilmuwan-ilmuwan kafir, mereka mengkaji Al-Quran dengan niat ingin menjatuhkan Islam, tetapi mereka menemukan kebenaran di dalam Al-Quran itu tersendiri. Dan itu merupakan mukjizat dari Al-Quran. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai muslim dan muslimah sekalian, Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup kita, bukan sebagai pajangan di rumah kita. Jadi ada kalanya kalau kita tidak sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, alangkah bodohnya kita. Tidak pun bisa kita membaca Al-Quran sebanyak para sahabat-sahabat Nabi, para tabi' dan tabi'in, yang mereka bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam sebulan bisa berkali-kali,
setidaknya kita satu hari satu lembar. Atau sekarang ada lagi namanya one day one juice ya, satu hari satu jus gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa dengan aktivitas kita yang banyak, yang penuh, yang padat, setidaknya satu hari satu halaman kita membaca Al-Quran. Karena keuntungan yang kita dapat itu sangat-sangat luar biasa. Baik, untuk hari ini mungkin itu aja sekedar kajian ringan dari saya kepada antum dan antuna sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, terkhusus kepada diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah, ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.